Tapi pada saat yang kita kejar adalah nilai angka dalam pengertian retorikanya, orang sekolah yang dikejar nilai rapot. Orang berdagang, orang bisnis yang dikejar adalah keuntungannya. Untung banyak, tetap tidak akan pernah merasa bahagia. Akan selalu kurang. Dampaknya pada saat seseorang proses ditinggalkan, bisa menjadi korupsi, menjadi pelit, menjadi kikir, tidak peduli. Itu saat proses-proses ditinggalkan. Kalaupun dia peduli, kalaupun dia itu membantu, ada maksud, ada udang di balik tempe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah rahimakumullah. Kita memunajat biqauli alhamdulillah, menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan anugerah yang telah Allah tuangkan, diberikan kepada kita semua. Kemudian salawat salam pada junjungan kita biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian perkembangan-perkembangan di akhir berkaitan dengan keadaan dan situasi baik tentang pandemi corona, tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang terus mengalami perkembangan. Akhirnya ada sikap-sikap yang butuh kita lakukan untuk menyikapi keadaan dan situasi yang ada. Tapi nggak perlu panik. Ada solusi-solusi yang kita carikan jalan keluarnya, semuanya dapat dicari jalan keluarnya, semuanya ada solusinya. Pada saat adanya perubahan kebijakan, contoh berkaitan dengan mudik yang ditetapkan tanggal 6 sampai tanggal 14, 6 Mei sampai 14, tapi ada perkembangan. Ini saya sampaikan agar terutamanya santri juga tidak panik pada saat, karena tetap ada bisa disikapi saat akan pulang. Karena berkaitan dengan pulang ternyata kan diperluas. Artinya jangka waktunya kan dimulai tidak lagi tanggal 6 kan gitu ya. Tapi makanya nanti ada sikap-sikap yang nanti akan dari tim teknis manajemen satuan pendidikan akan memberikan langkah-langkah kepada santriwan-santriwati. Tadi juga sudah kita kumpulkan untuk mengambil langkah-langkah itu, dan kita juga sudah menghubungi dari tim Humas Entrepreneur. Itu sudah menggali informasi ke Polres dan ke Polda, sehingga kita dapat mengambil langkah-langkah konkret berkaitan nanti pada saat kamu liburan atau pulang. Tapi kalau kamu mau ngambil sikap enggak mudik malah aman. Di sini bisa kita schedule ke Asa, ke mana utara, Ngeluyu, ya, ke pertanian, peternakan. Nanti kalau kamu nggak mudik, siapa yang
Yang nanti nggak mudik coba angkat jari 1, 2, 3. Nggak ada, ya sudah. Lihat saya kasih waktu 3 angka kan, berarti nggak ada yang mudik ya. Siapa yang nggak mudik? Angkat tangan. Kalau ini berarti mudik kabeh ya. Ini saya menekankan ini, kamu nggak usah panik, nggak usah gimana-gimana, ada langkah-langkah secara teknis dan mekanismenya nanti akan dibuat. Mungkin di tempat yang lain bisa jadi juga sama terjadi polemik atau kepanikan saat ternyata tahu-tahu Ketua Satgas Nasional membuat kebijakan diajukan tanggal 22, itu kan akan menjadi mempanikan banyak. Dari kepolisian sendiri juga bisa jadi kan juga menjadi panik. Tetapi keterangan-keterangan yang menyertai adalah mungkin ada PCR, ada genom dan seterusnya ya. Oke, tapi ini kita secara teknis nanti akan ada tim sendiri yang membahas itu. Yang butuh kalian sikapi ketenangan batin, udah itu. Oke ya, gitu ya. Ojo panik, nggak usah gimana-gimana. Inilah bagian dari terapan kita menggunakan rasional nalar, dan kita sekaligus melihat keadaan dan situasi saat kekosongan batin seperti apa, terjadi kepanikan, kebingungan seperti apa. Saat kita berbicara tentang la'alakum tatakun, supaya menjadi hamba yang bertakwa. Jadi puasa yang seperti saya uraikan di beberapa waktu yang lalu dalam sebuah inti pengendalian diri, kemudian sabar, jihadun nafsi, dan tawakal, itu ruhnya puasa. Sunatun, sobarun, kemudian jihadun nafsi, thumma tawakal Allah bi kuliyati. Itu di dalam perilaku. Kenapa puasa ini dilakukan untuk la'alakum tatakun. Dan inilah sebenarnya awal keberuntungan seseorang. Beruntung di dalam bahasa manajemen sukses. Tuflihun, dibukanya anugerah Allah. Pada saat kita berbicara tentang keberuntungan, qad aflaha, benar-benar beruntung orang yang iman. Keberuntungan karena kita mengenali, mengetahui terkait dengan membangun bangunan jannah, membangun bangunan surgawi. Membangun bangunan jannah atau surgawi itu sejak di mana saat ini kita menghirup udara. Saat ini bagian dari tu'minuna billah wal yaumil akhir, berarti bagian dari orang yang iman kepada Allah, tapi kalimatnya menggunakan ba. Tu'minu billah, iman dengan Allah, dalam kesadaran bersama dengan Allah ada kehadiran Dia. Kemudian wal yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Hari akhir itu di mana saat ini kamu tinggal, di mana saat ini kamu bernafas, di mana kamu saat ini melihat, di mana kamu saat ini menjalani menghirup udara ini. Kemudian sejauh mana menggunakan pengendalian dirinya, nalarnya, rasionalnya, akalnya. Jadi sebenarnya beragama itu mencerdaskan. Kehidupan beragama itu mencerdaskan, bukan sekedar memintarkan. Orang yang cerdas, kepintaran itu akan mendorong kecerdasan sebagai bagian dari instrumen. Orang yang pintar itu adalah orang yang
bergeraknya dikarenakan referensi. Tapi orang yang cerdas, referensi teks, buku itu hanya berfungsi sebagai support. Kita melatih kehidupan ini, kecerdasan. Kecerdasan itu dapat dibangun melalui pengalaman. Pengalaman hidup, experience. Pengalaman itu akan dapat membekas kepada diri seseorang pada saat seseorang memiliki kemampuan tafakur. Tafakur itu berpikir, yang dilakukan itu adalah tidak hanya dalam nuansa retorika atau nuansa kulit atau nuansa lahiriah jasad, tapi berpikir berkaitan dengan fi'anfus, berkaitan dengan diri manusia yang berada di dalam, tentang jiwa, tentang fitrah. Jadi orang yang cerdas itu cenderung menggunakan fitrah. Jadi tidak diombang-ambingkan oleh kepanikan kehidupan lahiriah jasad. Maka wa uzlifatil jannah lil mutakin ghairu ba'id. Ini jelas terungkap di dalam surat Qaf 22 bahwa wujud jannah itu sesungguhnya sangat dekat menyertai kamu bagi mereka yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang yang bertakwa, orang yang beriman, imannya yu'minuna bil ghaib, imannya sadar ada kehadiran Dia yang punya nama Allah. Allah dikenali tidak hanya nama. Ini modal awal. Modal kedua, kalau sudah punya ilmunya, kalau belum percaya bahwa keberadaan Dia Dzatullah itu dapat dikenali. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kemudian melakukan pengendalian diri, sabar, jihad, memerangi nafsunya. Jihad ini dimaksudnya adalah memerangi nafsunya, memerangi rasa malasnya, memerangi rasa pada saat tidak suka kepada orang lain, memerangi, menghilangkan rasa iri dengki res-resnya, memerangi perilaku rasan-rasannya, ingin berbuat yang negatif. Kita mengendalikan diri dan kemudian berjihad melakukan perbuatan kebaikan. Maka dikatakan uzlatil jannah. Jannah itu bagi orang-orang yang mutakin itu adalah sama sekali ghairu ba'id, tidak nanti, tidak jauh, dapat dibangun saat ini. Besok itu kan hanya mengalami akibat dari perbuatan yang kita jalani di dunia. Ini menunjukkan bahwa saat di dunia ini rusak, yang nggak mungkin di dalam ketentraman surga. Kalau di dunia berpecah belah, nggak mungkin akan masuk ke wilayah dimensi kebahagiaan dan ketentraman batin, apalagi akhirat. Saat di dunia suka membuli, suka mengolok, nggak mungkin bahwa di saat meninggal dunia kemudian langsung bersanding dengan bidadari. Itu adalah muskil. Ini kan ayat ini menunjukkan seperti itu. Maka memang kehidupan dunia ini penuh dengan daya tarik dan daya tolak. Sekali lagi, kamu, kita hidup di dunia ini memang penuh dengan daya tarik dan daya tolak. Memang dan sejak kita terlahir di muka bumi kita sudah menghadapi akan hal ini. Menghadapi daya tarik dan daya tolak. Ada senang, tidak senang, bahagia, tidak bahagia. Ada tangisan, ada senyuman, ada ketawa. Kita tidak bisa memenuhi apa yang kita inginkan itu langsung dapat dipenuhi, maka ditandai dengan tangisan bayi.
pada saat kita terpenuhi ada senyuman atau ketawaan itu, dan ada keburukan juga ada kebaikan. Sejak lahir kita memang mengalami hal ini dan kita harus memilihnya. Itu untuk membangun pengalaman kehidupan kita, sadar atau tidak, akan terekam di dalam otak sebagai sebuah nantinya menjadi cara berpikir Anda dan cara menyikapi situasi Anda yang kamu hadapi. Itu akan berpengaruh terhadap kondisi batin kita. Sejauh mana kemampuan pengendalian diri kita. Kita sejak kecil sebenarnya sudah dilatih untuk ini. Dilatih untuk berpikir. Standarisasi kita kelahiran adalah sama. Kemampuan mendengar, melihat, menyimak, mencermati sama. Maka kita bisa berbicara dalam kurun waktu yang hampir sama. Kita bisa berangkang, berjalan, meniru yang dilihat juga hampir dalam kurun waktu yang hampir sama. Kemudian akhirnya kehidupan ini adalah pilihan. Menjadi takwa atau menjadi sebaliknya fujuroha. Takwa, kemampuan seseorang menyikapi keadaan dan situasi dengan pendengaran dan penglihatan dan akal yang akan disimpulkan menjadi sebuah sikap, keputusan, justifikasi kita di dalam kita menjalankan sesuatu dalam kehidupan berdunia ini. Kita akan menjadi orang-orang yang takwa atau menjadi orang-orang yang munafik. Kita menjadi orang-orang yang beruntung atau menjadi orang-orang yang rugi. Kita akan bahagia atau kita sengsara, baik dalam kehidupan dunia atau akhirat. Sesungguhnya adalah diri kita sendiri yang menentukan. Lingkungan itu adalah support terhadap pembentukan kepribadian kita menjadi baik atau menjadi buruk. Akhirnya rasional nalar Anda, inilah berpuasa. Menjadi manusia yang sia-sia atau menjadi manusia yang terperosok, terlempar, manusia sampah, itu adalah sikap kita di awal. Maka setiap dari kita ini kita memerlukan satu siklus menjadi manusia yang produktif. Berlatihlah menjadi manusia yang memiliki siklus produktif, memiliki perputaran yang positif dan itu akan produktif sehingga menjadi siklus keberuntungan. Siklus keberuntungan, kalau kita melihat sejak awal, beruntung orang yang bisa berbicara, beruntung orang yang bisa mendengar, beruntung orang yang bisa menyimak. Jadi siklusnya itu adalah bagaimana menjadi manusia yang memiliki siklus beruntung. Perputarannya menjadi manusia yang beruntung. Sebenarnya beragama mulai dari syahadat, puasa, syahadat, sholat, poso, zakat, kaji bagi yang mampu, ini adalah siklus keberuntungan. Ini siklus keberuntungan. Saat dimaknai secara spiritual, bukan dimaknai secara ritual. Kalau ritual, spiritualnya tertinggal. Kalau orang spiritual, ritualitasnya seharusnya menyertai. Itu menjadi sebuah siklus keberuntungan. Spiritual itu intinya adalah kepedulian. Respon, respek, peduli, itu intinya. Melatih ini. Irang spiritual. Kemudian sekaligus sebagai siklus beruntung, terbuka dan lapang dada.
Itu orang yang berada di dalam sebuah siklus keberuntungan. Kemudian yang ketiga, memiliki kekuatan kuat, memproses diri, butuh. Jadi orang yang berada di dalam siklus keberuntungan, itu adalah yang ketiga, memiliki perilaku butuh atau fakir, memiliki perilaku yang butuh yang sangat kuat, butuh memproses dirinya. Hidup ini adalah intinya di prosesnya, bukan di hasilnya. Hasil secara material, tapi prosesnya. Saat kita berdagang, sehingga yang dimusyawarahkan itu prosesnya. Prosesnya akan membangun kebersamaan, akan membangun bebarengan, prosesnya komunikasi, apa enggak? Prosesnya ini yang akan membangun kepedulian, membangun respon, membangun nalar, membangun rasional. Proses ini yang butuh dikuatkan, maka keberuntungan, kesuksesan atau apapun namanya akan menyertai. Tapi pada saat yang kita kejar adalah nilai angka dalam pengertian retorikanya, orang sekolah yang dikejar nilai rapot. Orang berdagang, orang bisnis yang dikejar adalah keuntungannya. Untung banyak, tetap tidak akan pernah merasa bahagia. Akan selalu kurang. Dampaknya pada saat seseorang proses ditinggalkan, bisa menjadi korupsi, menjadi pelit, menjadi kikir, tidak peduli. Itu saat proses-proses ditinggalkan. Kalaupun dia peduli, kalaupun dia itu membantu, ada maksud, ada udang di balik tempe, di balik rempeyek. Itu saat apa yang kita lakukan, pikiran kita yang digerakkan oleh hati kita itu hanya berpikir angka-angka. Jadi prosesnya itulah akan membangun pengalaman, experience seseorang. Intinya di situ. Sholat itu adalah proses kehusukan, kehadiran adanya Dia, zat Tuhan. Tapi kalau ini ditinggal, maka yang dikejar adalah hasilnya, widodarinya, surganya, tapi prosesnya ditinggalkan. Ini ironi. Padahal proses yang baik pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Maka kembali lagi, itulah siklus-siklus keberuntungan. Kalau dibuat runtut, siklus keberuntungan itu pertama niat. Siklus keberuntungan yang pertama miliki niat. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kita lakukan adalah niat. Innamal amalu biniat. Hijrah kepada Allah dan kepada utusannya. Jadi yang pertama adalah niat. Setelah keberadaan Dia telah dikenali, maka itu yang ditetapkan di dalam hati itu dijadikan sebagai orientasi hidup dan kehidupan. Maka saat Allah disebut, itu menjadikan ada kehadiran Dia yang punya nama Allah.